Nah, pemirsa, juga masih ada kesempatan sekitar 3 jam lagi bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Khusus hari ini saja, Sudin Tenaga Kerja Jakarta Pusat menggelar wawancara untuk mengisi puluhan lowongan kerja di 5 perusahaan. Ya, dan kita sudah ada Selena di Sudin Tenaga Kerjaan. Selena, bagaimana antusiasme masyarakat atau para pencari kerja di sana? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Saat ini saya menyampaikan informasi langsung dari Gedung Wali Kota Jakarta Pusat pada hari ini di Kamis 25 Juni tahun 2026 yang dimana memang sedang berlangsung wawancara langsung dari beberapa perusahaan yang membuka lowongan kerja. Ada berbagai lowongan atau posisi pekerjaan yang ada dan juga yang dicari oleh perusahaan. Ada 5 perusahaan yang sedang mencari lowongan pada hari ini. Dan untuk kriterianya memang berdasarkan dengan posisi yang dibutuhkan, seperti PT Intercipta Jasa Indonesia mencari dari mulai supervisor cleaning sampai dengan customer service. Memang berbagai macam jenis lowongan pekerjaan yang ada di walk-in interview pada hari ini, dan saya akan mewawancarai salah satu Sudin Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan juga Energi Kota Jakarta Pusat. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Erma. Ya, Mbak Erma. Mbak, kalau boleh tahu jumlah pendaftar pada hari ini ada berapa? Oke, karena kami menggunakan aplikasi karir.jakarta.go.id, semua tercatat yang sudah mendaftar sekitar 515 orang. Dan untuk posisi pelamarnya ini berarti berbagai ya Mbak, dan dari berapa perusahaan lebih jelasnya? Kami terdaftar 5 perusahaan yang ikut walk-in interview hari ini. Dari ada yang food and beverage, ada kurir, ada untuk seperti cleaning service, seperti itu. Jadi dari berbagai sektor. Untuk batas usianya sampai dengan 35 tahun atau lebih ada nggak Mbak? Karena sesuai dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia, tidak boleh ada pembatasan usia. Jadi kita sudah berikan informasi kepada perusahaan untuk tidak ada batas usia maksimal. Baik, terima kasih banyak Mbak Erma atas waktunya. Begitulah tadi perbincangan saya dengan Mbak Erma, salah satu Sudin Transmigrasi dan juga Ketenagakerjaan di Kota Jakarta Pusat pada hari ini. Dan bagi Anda yang ingin mencari lowongan dan juga informasi tambahan terkait lowongan pekerjaan, masih ada waktu kurang lebih 3 jam sampai 4 jam ke depan, karena memang masih dibuka sampai dengan jam 3 sore nanti. Demikian David, kembali ke Anda di studio. Wah, kalau gitu warga yang mau cari kerja harus gas sekarang nih, buru-buru ke sana. Hanya tinggal 3 jam. Terima kasih Selena Ihaya sudah berbagi informasi dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demi memenuhi kebutuhan rumah rakyat, pemerintah kini menyetujui perpanjangan tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun. Selain itu, bunga KPR subsidi juga dipertahankan sebesar 5%. Kini masyarakat yang ingin mendapatkan rumah subsidi jadi lebih mudah. Pemerintah telah menyetujui memperpanjang tenor atau jangka waktu kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi menjadi maksimal 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan cicilan masyarakat sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi kalangan berpenghasilan rendah. Aduh, kayaknya kepanjangan banget ya. Sebagai karyawan pemerintah, apakah sampai gitu 40 tahun? Dengan kondisi ekonomi kayak gini gimana nggak sulit gitu loh kan. Orang juga pada bingung semua. Orang sekarang suruh beli rumah juga pada mikir. Selain memperpanjang masa cicilan, pemerintah juga memutuskan bunga untuk rumah subsidi dan rumah susun tetap sebesar 5% dan 6%. Tapera bisa bekerja lebih keras supaya bisa mencapai target. Ya, sudah disiapkan kuota 350.000 supaya bekerja dengan keras, berkoordinasi dengan perbankan dan pengembang ya. Dan Bapak Presiden sudah memberikan BPATB gratis, ya biaya perolehan tanah bangunan gratis, PBG gratis. Saya pikir itu tadi. Bila resmi berlaku sesuai simulasi BP Tapera, maka warga dengan minimal gaji Rp2.300.000 nantinya bisa mencicil rumah sekitar Rp770.000 per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tak sengaja mesin penggiling daging menyala saat dibersihkan. 2 jari pekerja penggilingan daging terjepit mesin di Makassar, Sulawesi Selatan. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas harus membelah mesin dan korban langsung ke ruang operasi rumah sakit. Petugas damkar dan tim medis Rumah Sakit Labuang Baji harus bekerja sama mengevakuasi Jari Irwansyah yang terjepit mesin penggiling daging di Makassar. 2 jari korban yang merupakan karyawan penggiling daging ini terjepit saat membersihkan mesin. Evakuasi berlangsung dramatis selama 20 menit dan damkar harus membelah mesin menggunakan mesin gerinda dan alat hidrolik Lukas. Akibat kejadian ini, 2 jari korban mengalami luka pada bagian ujung dekat kuku. Setelah mesin berhasil dibelah, korban langsung menjalani penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Rangkaian besi 30 ton yang sedang diangkut truk tumpah ke jalan, kemacetan panjang pun terjadi. Seorang ASN perempuan ditemukan tewas di dalam mobil di parkiran bandara, diduga sengaja dibuang teman pria. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, kemacetan parah tidak terhindarkan. Dampak rangkaian besi seberat 30 ton tumpah ke jalan di tol Tomang menuju Grogol, Jakarta Barat. Akibatnya lalu lintas tol Kebonjeruk menuju Tanjung Priok sempat dialihkan. Rangkaian besi yang tumpah ini menutup akses jalan flyover Tomang Grogol dan akibatnya polisi harus memperlakukan rekayasa lalu lintas buka tutup jalan agar mempermudah proses evakuasi rangkaian besi yang masih tersangkut di jalan tol. Sementara akses tol Kebonjeruk menuju Tanjung Priok tidak dapat dilintasi sehingga kendaraan dialihkan ke jalan arteri. Sementara imbas kejadian ini juga membuat arus lalu lintas dari Slipi menuju Grogol tersendat. Kejadian ini diduga karena pengait truk yang mengangkut rangkaian besi terlepas hingga menyebabkan muatannya sebesar 30 ton tumpah di jalan menurun dan menikung tajam. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena kondisi jalan sepi saat kejadian. Tekad menjadi manajer Koperasi Merah Putih berujung duka. 3 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Para korban mengalami serangan panas atau heat stroke hingga henti jantung. 3 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal saat mengikuti latsar militer. Salah satunya Anissa Muyasaroh, wanita asal Lamongan, Jawa Timur, yang mengikuti latsar di Rindam 6 Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Anissa yang berusia 26 tahun mengalami serangan panas atau heat stroke. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Peserta lainnya yaitu Yonanda Muhammad Taufik meninggal saat mengikuti latsar mil Koperasi Merah Putih di Puslatpur Kodiklaktat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Kemenhan menyebut Yonanda meninggal usai mengalami henti jantung. Sementara peserta ketiga meninggal 23 Juni lalu, bernama Novia Rahmadani Sihotang. Ia meninggal saat mengikuti latsar mil di Pusat Bahasa Komando Pembinaan, Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara Jakarta. Kemhan menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan latsar mil. Kabiro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo menyatakan keselamatan dan kesehatan peserta merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Latsar militer wajib diikuti puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Latsar mil berlangsung 45 hari, 30 hari diantaranya merupakan latihan semi-militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Siap-siap bagi Anda pecinta barang-barang bermerek karena KPK akan melelang aset rampasan khusus korupsi. Barang-barang yang dilelang mulai dari deretan mobil mewah milik ex-Wamenaker hingga emas dan tas rancangan desainer dunia. Aset yang akan dilelang ke masyarakat mencapai 25 unit terdiri dari 19 mobil dan 6 sepeda motor. Selain itu, lembaga anti rasuah juga merampas tanah, bangunan, perhiasan, tas mewah hingga emas. Seluruh barang mewah ini kini disimpan di rumah penyimpanan benda rampasan atau Rupbasan KPK.
Anda masih punya kesempatan untuk menabung karena lelang aset rampasan KPK akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2026 mendatang. Seluruh hasil lelang nantinya akan diserahkan ke negara.